Jadi kan adik iparnya itu sebetulnya hanya ikut-ikutan temen ya. Dia sebetulnya nggak tawuran ya. Tidak. Dan dia juga cuma duduk di motor, tapi dia ada di TKP. Memang teman-temannya ikut tawuran, tapi dia enggak ya. Enggak. Terus dia sudah berapa lama ditahan? Udah 3 bulan. 3 bulan. Ya Allah, padahal aja duduk di motor. Iya. Jadi gimana sih ceritanya tuh? Awalnya dia dijemput sama temennya. Tapi memang ngajak ini buat tawuran? Atau cara lain gitu? Misalnya dia dibohongin gitu? Enggak. Itu diajak buat ya udah itu buat nyerang. Buat perjanjian satu sama lain buat Ya. Tapi pada bawa itu nggak saja? ada yang bawa saja. Adiknya bawa? Enggak. Enggak. Dan dia nggak punya? Enggak punya, dia cuma di motor doang. Tapi motornya motor siapa? Motor temennya. Nah Oh, itu motor temennya. iya, jadi ketangkep di CCTV itu plat nomornya. Jadi awalnya di situ. Jadi motornya pun motor temennya. Berarti dia dijemput ya? Dia dijemput sama teman. Ya, Terus mungkin gantian dia yang bawa gitu. ya dia yang bawa sama temennya. Jadi awalnya temennya itu yang punya motor yang kena, terus akhirnya merambat ke semuanya. Dan itu pun yang tidak sampai ada korban nyawa ya. Nggak ada Nggak ada cuma korban nyawa. luka-luka doang. Lukanya nggak parah. Lukanya siram air. Oh, ya tapi kalau udah terkait hukum ya. Jadi si adik ini sudah berapa lama ditahan? Ini Udah 3 bulan. 3 bulan ya. Kira-kira gimana nih kalau proses sidangnya sudah berapa lama? Proses sidangnya baru 3 kali sidang. Tiga 3 kali kali. sidang hari ini. Tidak didampingi pengacara. Tidak. Rencananya akan pakai pengacara. Ya mudah-mudahan sih damai ya Bu. Oh gitu. Iya. Masih diusahakan itu. Masih berusaha. Dia sudah 17 tahun ya. Dia kalau yang Kategori bawah umur apa bukan? kalau yang di bawah umur dia udah pada bebas Bu. Bulan kemarin pas lebaran, sebelum lebaran udah pada bebas. Nah ini adik ipar saya itu cuma kepentok umur doang. Jadi udah punya KTP. Ya jadi ya udah ikut. Berarti dia ada di tahanan orang dewasa ya? Ya Tapi gimana keadaannya baik-baik aja? alhamdulillah masih. Maksudnya karena kan dia jadi satu dengan tahanan dewasa pada umumnya. Iya. Tapi nggak terjadi apa-apa. Enggak terjadi apa-apa. Aman. Ya, Mas mungkin bisa berpesan kepada generasi muda lainnya ini tidak senasib dengan adiknya yang padahal dia juga nggak menyerang apa ya gitu. Buat adik-adik yang masih sekolah, tolonglah jangan terlalu ikut-ikutan buat kayak yang lain, buat kayak mau dipandang. Udah jangan nego-nego lah, intinya fokus aja buat masa depan, buat jadi lebih baik. Dipandang tuh maksudnya mungkin mereka ada keinginan mencari perhatian gitu ya? Ya sebetulnya cari perhatian, cari nama gitu. Cuman caranya negatif. Caranya salah. Makasih ya. Ya, jadi gimana dulu pengalamannya terkena kasus narkoba ya? Pecandu atau sebagai pecandu atau bahkan penjual? Penjual juga? Tapi kalau udah pecandu pasti jadi penjual ya? Ya kalau dia jadi pecandu otomatis lama-lama dia akan menjadi penjual karena beratnya biaya apa namanya biaya untuk membeli otomatis ntar dia jadi kurir. Bagaimana ceritanya awal mula menjadi pecandu? Dikasih dari orang, dari kawan. Dari teman, berarti dari pergaulan ya? Pergaulan. Biasalah gitu ya. Pergaulan di lingkungan atau di mana? Lingkungan. Di lingkungan. Emang di lingkungannya itu ada teman-teman yang pada Iya. begitu. Terus ya karena asik bergaul, ikut-ikutan ya. Yang mendukung tuh lingkungan. Iya.
Kemudian berapa lama tuh jadi pecandu? Dari kecil. Hah? Oh jadi bukan pas dewasa. Berarti memang lingkungannya berat juga ya? Awalnya lingkungannya berat, tapi sekarang udah nggak ada di lingkungan itu. Di Jakarta. Jakarta. Memang daerahnya tuh sampai sekarang terkenal sebagai black area gitu. Dulu iya. Sekarang udah nggak? Sekarang udah nggak. Kayak gitu. Oh dari kecil. Ya, dari 14 tahun. Oh teman-temannya juga masih ABG gitu? Atau udah dewasa? Dari ABG sama bareng. Sama, emang ya itu ya kenakalan remaja lah gitu ya. Narkoba, tawuran juga. Oh enggak. Jadi kalian narkoba tapi nggak tawuran, nggak yang lain-lain, nggak kriminal. Nggak kriminal. Oh. Zaman saya dulu itu nggak ada itu narkoba aja. Kemudian dari pecandu meningkat ngejualnya juga bukan yang besar-besaran, bukan? Bukan, asal ngejual Di sekitar pergaulannya juga. Pergaulan itu aja. Jadi bukan yang sampai Enggak. apa sih sampai ke internasional Enggak. bahkan gitu, enggak sampai jaringan kartel, enggak. Nggak sampai jaringan saya. Oh jadi nggak sampai kartel. Enggak, cuma sampai situ aja udah. Apa sih ganja atau Sabu sama ganja. sabu sama ganja? Lama. Terus bagaimana sampai kemudian terciduk oleh aparat hukum? Kebutuhan ekonomi. Ah, Nah, udah itu aja. Awalnya kebutuhan ekonomi. Nyari uang sulit. Saya sempat berhenti. oh sebetulnya sempat berhenti. 2007 itu saya udah nggak main narkoba sampai 2018. 2018 pertengahan tuh saya main lagi. Ketangkep 2019. Ya. Iya. Padahal tadinya udah bener Stop, aman ya. aman. Begitu baru balik lagi sekitar setahun. Nggak ditangkap polisi depan rumah. Kira-kira ketangkapnya tuh memang sudah lama diselidiki atau gimana? Nggak ngerti juga deh ketangkapnya kayak sih udah lama, udah pasti penyidikan itu. Nggak mungkin polisi nangkap itu kalau nggak dari penyidik. Ada itu, tapi udah berasa nggak misalnya jual ke siapa yang dia Udah pura-pura berasa. gitu? Dari kawan juga yang ngantem kawan. Oh, Tetap yang ngantem kawan. biasanya terjadi seperti itu ya? Biasanya terjadi seperti itu kawannya. Apa sih yang memicu persaingan atau? Kawan yang nggak setia persaingan, biasanya persaingan. Yang ngantem itu biasanya persaingan dari kawan. Tapi kawannya itu sendiri dia ikut tertangkap juga atau? Tertangkap gimana? sebulan kemudian. Oh, kirain dia apa informan aja bukan? Enggak. Oh dia juga. Setahun kemudian, sebulan kemudian dia. Sebulan kemudian. Terus waktu itu kena berapa tahun? 5 tahun 6 bulan, subsidiarnya 3. Jadi 59. 59. Jalaninnya 3 tahun setengah. Tapi udah PB-nya udah habis, pembebasan bersyarat itu juga udah habis kemarin. Iya. Belum lama ini. Udah lama. Oh, udah lama. Udah bulan Maret. Oh, Habis. bulan Belum Maret. baru, bulan Maret sih. Tahun ini. Berarti belum lama dong. Belum lama, Belum iya. lama. Tapi udah jerah lah ya. Udah jerah ya. Kasihan keluarga ya. Kasihan sebab kalau dalam penjara itu sampai rutan ya serba bayar. Apa aja? Dari tempat, Hah? segi tempat. Tempat apa? Ya tempat kayak gini bayar sama kepala lapak ataupun sama orang kamar, ntar jatuhnya ke itu apa namanya foreman. Kalau nggak bayar bagaimana? Kalau nggak bayar sih juga nggak apa-apa, cuman dia kena batin kalau nggak bayar. Gimana? Batin, dibatinin sama napi lain. Itu yang biasanya terus dipukulin segala macam. Enggak, kalau pemukulan itu udah nggak ada di dalam penjara itu. Oh, udah nggak. Nggak ada, paling dia dibatinin. Ya efek nyatanya apa? Efek nyatanya ya, kayak umpamanya jam makan nih. Jam makan kalau dia nggak bangun pagi ya dia nggak dapet diambil sama napi lain. Oh gitu. Dibayar kayak gini nih di lantai nih. Kalau di rutannya enak lah sesuatu. Itu bayar 30.000 kalau di lapak kayak gini nih. Sempet jatuh sakit nggak? Enggak, kuat fisiknya. Nggak, soalnya kan sakit itu bisa karena misalnya yang karena urusan ke toilet, kan toiletnya paling cuma satu rame-rame ya. Iya, enggak rame-rame. Tapi kalau udah di situ sih
toiletnya kalau yang di papan aling iya rame-rame tapi gantian. Tapi kalau di atas tuh per kamar ada toilet. Tidur juga sempit kan, nyamuk ya. Pasti Tapi nggak sampai sakit. nggak sampai kan saya jadi tampil Oh, iya. tampil Apa yang paling bikin jerak dari segi tempat dan mungkin berarti sama keluarga itu ya? segi tempat sama jauh dari keluarga itu Oh ya. Tapi keluarga rutin jenguk. nggak dijenguk kan waktu itu covid saya nggak bisa dijenguk. Oh iya ya ada covid ya. Iya. Pas ada covid. Tapi itu lebih sedih lagi ya. Iya. Benar-benar Yang bikin terpisah jadi- dari keluarga iya, ya. yang bikin jadi jerahnya saya gitu. Kan nampak kangen ya segala macam. Ada Kalau anak sakit, enggak? anak udah Kasihan dong anak-anak masih kecil-kecil kan? waktu itu masih ada kecil pas mau bebas itu yang diceraikan itu yang jadi buat pelajaran saya Oh jadi sampai bercerai? cerai Oh ketika masuk itu ya? iya ketika udah mau bebas baru dia bikin surat cerai saya Tapi anak-anak gimana sekarang? sama saya supaya tiga aja Oh gitu? Ya udah aja. Sekarang ya yang penting fokus jadi ayah yang baik ya. Jangan sampai anak-anak juga mengalami hal yang sama iya ya. paling kayak gini nih dia kan minta tolong nih orang nih kayak nggak tahu prosedurnya nggak tahu itu saya ngasih tahu biar jadi nggak ketipu sama orang Iya hikmahnya ya. nggak ketipu sama orang lain Ya jangan sampai terjebak teman ya.